Oke, kita akan membahas penjualan saham tambahan oleh perusahaan anak. Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya bahwa anak bisa saja menjual tambahan saham yang belum pernah diterbitkan sebelumnya. Nah, siapapun yang membeli, pengaruhnya pasti akan ke induk perusahaan juga. Akan tetapi, kita akan bahas pengaruh ini dari dua sudut pandang, yaitu dari sisi harga jual saham tersebut, dan yang kedua adalah apakah induk perusahaan membeli ataukah pihak luar yang membeli saham tambahan tersebut. Nah, pada contoh berikut akan dibahas 3 macam harga. Anda bisa mencoba pada contoh yang sama dengan macam-macam harga jual lainnya. Kita akan asumsikan terlebih dulu, yaitu PAM dikatakan memiliki 80% saham SAN dengan saldo investasi yaitu 180.000 tanggal 1 Januari 2017. Nah, dikatakan 180.000 ini setara dengan 80% ekuitas SAN. Ekuitas SAN pada saat itu 200.000 dan ada goodwill. Goodwill total yaitu 20.000. Goodwill dari sini kita bisa kalikan sehingga dari sana saldo investasinya diketahui adalah sebesar 180.000. Nah, lalu dikatakan pada tanggal ini ekuitas SAN meliputi 200.000 dengan perincian modal saham 100.000 untuk 10.000 lembar saham nominal 10. Kemudian ada tambahan modal setor 60 dan laba ditahan 40.000. Nah, dari asumsi soal ini dikatakan selanjutnya pada tanggal 2 Januari SAN akan menjual 2.000 lembar saham tambahan kepada PAM. Nah, dari sini yang penting adalah Anda mengingat siapa pihak yang mencatat, sehingga Anda tidak bingung dengan soal yang pernah kita bahas sebelumnya. Yang pernah dibahas sebelumnya adalah penjualan saham oleh pihak lain dan kemudian dibeli atau diakuisisi oleh induk, sehingga induk yang akan kemudian menguasai saham investe atau yang disebut sebagai perusahaan anak. Nah, untuk penjualan saham tambahan, transaksi ini pasti akan dicatat oleh anak, karena anaklah yang menerima pertama kali aliran kas. Nah, berapa kas akan tergantung dari berapa harga pasar. Sehingga dikatakan SAN menjual 2.000 lembar saham dengan nominal 10, maka modal saham akan dikredit 20.000. Sementara jika dijual pada harga di atas 10, maka selisihnya akan menimbulkan tambahan modal disetor. Nah, sehingga inilah jumlah kas yang diterima oleh anak. Nah, kalau yang membeli saham 2.000 lembar tadi adalah induk, maka induk akan mencatat transaksi sebagai berikut. Tetapi jika bukan induk yang membeli atau pihak luar, maka buku induk dikatakan hampir tidak terpengaruh. Dengan catatan nanti akan saya jelaskan di bagian berikutnya. Nah, jurnal ini akan dicatat oleh pihak luar. Oke ya. Nah, sekarang kita akan mengasumsikan dulu bahwa induklah yang membeli. Berapa harga belinya? Nah, nanti akan ada 3 harga. Nomor 1, jika harga jual kepada induk yaitu sebesar 20 per lembar saham. Kemudian pada asumsi yang kedua, jika SAN menjual saham ini kepada PAM dengan harga 35 per lembar, berarti akan ada kas masuk 70.000. Lalu yang ketiga, SAN akan menjual kepada PAM dengan harga 15, sehingga akan ada uang masuk ke perusahaan anak sebesar 30.000. Nah, saya akan merangkum pembahasan nomor 1, 2, dan 3 dengan perhitungan sebagai berikut. Jadi, awalnya ekuitas anak adalah 200.000.
Kemudian anak akan menerbitkan 2000 lembar saham. Sehingga saya memberi contoh satu ya, sehingga ini saya tandai kuning sama dengan posisi yang bawah. Jika dijual dengan harga 20 per lembar saham, maka anak akan mencatat kas masuk 40.000, kemudian modal saham akan dikredit 20.000 dan tambahan modal setor akan dikredit 20.000. Sehingga komposisi ekuitas akan naik menjadi 120.000, 80.000 dan 40.000. Totalnya adalah 240.000. Nah, dari sini berarti dari sudut pandang induk, karena induk yang membeli, maka kepemilikan induk itu akan naik. Jadi jika kita membaca pada awal soal dikatakan induk ini memiliki 80%. 80% dari 10.000 awalnya berarti kan 8.000 lembar. Sehingga apabila induk membeli lagi 2.000, maka induk tidak lagi memiliki 8.000 tetapi 10.000. Dan total saham beredar adalah bukan lagi 10.000 tetapi menjadi 12.000. Sehingga konsekuensi apabila anak menjual saham ini kepada induk adalah kepemilikan induk akan naik menjadi bukan 80 lagi tetapi menjadi 83,33%. Sehingga otomatis pertama, jika implikasi nilai wajarnya adalah 180.000 dibagi 80%, maka dengan pembelian saham tambahan tadi kita harus menghitung ulang. Ya, jadi saya memberikan contoh pada yang berwarna kuning, berarti pertama 180, karena induk mengeluarkan uang 40.000 lagi, berarti investasinya akan naik menjadi 220.000. Sehingga dari nilai ini kita bagi dengan persentase yang baru, maka kita akan mendapatkan implikasi nilai wajar. Jadi implikasi nilai wajarnya menjadi 264.000. Sementara nilai buku ekuitasnya juga naik menjadi 240.000. Sehingga dari sini kelebihan nilai buku menjadi 24.000. Nah, kalau kita kalikan 83%, maka jumlah goodwill untuk induk adalah 20.000. Berarti apabila dijual pada harga 20 per lembar, maka dikatakan tidak ada perubahan goodwill. Kelebihan yang diakui oleh induk sama. Sehingga kita tidak perlu melakukan adjustment selain jurnal pertama tadi. Pertama yaitu jurnal investasi pada kas. Nah, tetapi apabila dijual pada harga 35 per lembar, 35 ini dari mana? 35 adalah harga di atas nilai buku per lembar. Ya, jadi kalau seandainya kita mau menghitung berapa nilai buku per lembar saham, maka kita hitung dari 200 lalu kita bagi dengan 10.000 lembar. Maka hasilnya adalah 20 per lembar. Berarti kalau harga jual kepada induk juga sama dengan nilai buku per lembar sahamnya, maka tidak ada perubahan jumlah goodwill. Tetapi bagaimana jika kita jual dengan harga 35? Maka 35 kali 2.000 kan 70.000. Berarti nilai investasi akan naik menjadi 250.000. Apabila kita bagi dengan 83,33%, maka nilai wajar total implikasinya adalah 300.000. Sementara jika kita jual dengan harga 70.000, berarti nilai buku ekuitas akan berubah dari 200 menjadi 270. Sehingga dari sini konsekuensi berikutnya adalah kelebihan atas nilai buku naik menjadi 30.000. Nah, kalau kita kalikan 83%, maka goodwill induk itu adalah 25.000. Sementara sebelumnya
20.000. Berarti kita melihat ada peningkatan jumlah kelebihan dari sudut pandang induk, ya. Jadi kalau kita lihat semuanya ada kelebihan, ya. Tetapi kelebihan ini tidak terpengaruh oleh induk jika penjualannya dengan harga 20 per lembar. Tapi apabila dijual di atas 20 per lembar, maka kelebihan yang dalam hal ini diakui sebagai goodwill akan berubah menjadi lebih besar. Jadi ini goodwill 1, ini sama aja kalau sederhananya. Goodwill 1 20.000, goodwill yang kedua 5.000. Apabila ini diakui sebagai paten, maka goodwillnya 20.000, patennya 5.000. Sehingga apa konsekuensi berikutnya? Berarti ada amortisasi atas pembelian yang dengan harga 35 per lembar tadi. Nah, bagaimana jika sebaliknya penjualannya di bawah nilai buku per lembar? Maka langkahnya sama. Kita menghitung implikasi nilai wajarnya. Karena penjualannya 15 kalikan 2.000 kan 30, berarti investasi induk menjadi 210.000. Dari sini kalau kita bagi 83%, implikasi nilai wajarnya 252.000. Lalu kita bandingkan dengan total nilai buku ekuitas yang berubah juga menjadi 230, berarti kelebihannya 22.000. Akan tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang bagian induk, maka bagian induk turun menjadi 18.333. Sehingga dari sini maka goodwillnya bisa kita katakan menjadi lebih kecil. Tidak ada kelebihan tambahan, tetapi goodwillnya menjadi lebih kecil. Atau jika disebutkan berikutnya. Nah, sehingga konsekuensinya apa? Konsekuensinya apabila ada kelebihan tambahan atau kelebihannya menjadi lebih kecil, maka untuk selanjutnya amortisasinya akan menjadi lebih sedikit. Nah, pembahasan ini tidak dibahas pada buku BIMS. Lalu setelah melakukan pembelian saham tambahan, bagaimana mengakui dividen anak? Nah, prinsipnya sama, ya. Jadi kalau seandainya pada saat tidak ada saham tambahan, ya maka laba investasi dari induk kita akan akui 80%. Lalu untuk NCI berarti 20%. Maka dari sini prosedur konsolidasi yang sudah dipelajari mulai bab 4 bisa tetap diterapkan sama. Akan tetapi apabila seandainya transaksi ini dilakukan pada pertengahan tahun, jadi bukan lagi 80 tapi naik tadi menjadi 83%, maka prinsipnya sama. Kita mencoba menghitung berapa sih bagian laba investasi yang meningkat, ya. Jadi kalau kita asumsikan pembeliannya awal tahun, maka sejak awal tahun bagian laba investasi dari induk adalah laba bersih laba investasi untuk induk adalah laba bersih anak kalikan 83%. Tapi kalau pembeliannya dilakukan katakanlah 1 April, maka laba bersih anak yang semula diakui 80% untuk 3 bulan, untuk 9 bulan berikutnya berarti kita mengakui 83%. Sehingga konsekuensi ini akan mengurangi jumlah NCI. Ya, jadi meskipun tidak dibahas secara detail pada sebuah soal yang lengkap, akan tetapi ini adalah implikasi apabila anak menjual saham tambahan. Saham tambahan ini dibeli oleh induk sehingga kepemilikan induk menjadi meningkat. Dan selanjutnya apakah yang perlu kita lakukan berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan konsolidasi? Maka jawabnya adalah pada penyesuaian laba investasi maupun bagian laba untuk pihak NCI berdasarkan persentase yang berubah tadi. Demikian pembahasan untuk kasus yang pertama.